Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi daraini amin. Takwin ra'yi sahabi Abi Dzar al-Ghifari. Abi Dzar al-Ghifari. Mengevaluasi pendapat atau melihat pendapatnya sahabat Abi Dzar al-Ghifari. Kita melihat pendapatnya sahabat Abi Dzar al-Ghifari. Wa fi tiqadina anna ra'ya ladzi nada bihi sahabi Abu Dzar al-Ghifari fatra khilafata Sayyidina Utsman bi annahu la yajuzu li muslimin ayam talika aktsar min hajatihi ya'tabiru ijtihadan Islamiyan sahihan fi dzurufi ghairi adiyah allati marrat bihal ummah al-islamiyah hina idzin wa aqassuha zuhuru fi'atin muma'anatin fil ghina wa tarafi bainama al-kathiruna ya'anuna al-faqr wal hirman. Wa fi tiqatina dalam keyakinan kita anna ra'ya alladzi nada bihi sahabi Abu Dzar al-Ghifari, sesungguhnya pendapat yang mengajak bihi pada ra'i siapa as-sahabi Abu Dzar, sahabat Abu Dzar al-Ghifari, fatrata khilafata Sayyidina Utsman, pada waktu periode kepemimpinan khilafah Sayyidina Utsman, bi anahu sesungguhnya ra'i pendapat la yajuzu li muslimin, la yajuzu tidak boleh li muslimin bagi orang muslim apa ayam talika untuk memiliki siapa muslim memiliki aktsara min hajatihi, lebih banyak dari keperluannya, hajatnya. Ya tabiru mengajarkan apa pendapatnya Abi Dzar, mengajarkan ijtihad dan akan sebuah ijtihad Islamian, sebuah ijtihad Islami sahihan yang sahih fi dzuruf, di dalam kondisi ghairil adiyah yang tidak biasa, kondisi yang tidak biasa.
alati marot yang berlaku berjalan biha dengan kondisi siapa al ummatul islamiyah, umat Islam yang ketika itu umat Islam berjalan hina idzin, ketika itu hina idzin, ketika itu wa akhassuha, bermula yang paling khusus, itu zuhuru fi'ati muma'anatin, munculnya kelas tertentu, fil ghina, dalam kekayaan, watarofi, dan dalam kemewahan. Bainamal kathirun, sementara orang banyak itu yu'anuna, dalam kondisi menderita. Itu yu'anuna, menderita al-faqra, akan kefakiran, wal hirman, dan kekurangan. Jadi sahabat Abi Dzarin pada periode masa Khalifah Utsman itu mempunyai pendapat begini, ketika zaman paceklik, pokoknya nggak ada apa-apa, keadaan paceklik klik gitu, nggak ada apa-apa. Itu sahabat Abi Dzarin mengajak, berpendapat, pokoknya orang tidak ada boleh yang mempunyai kekayaan lebih dari kebutuhannya. Tidak boleh memiliki kekayaan lebih daripada umumnya orang itu. Nah, ini kondisi yang tidak biasa. Nah, karena tidak biasa, itu kondisi paceklik, untuk tidak memiliki harta yang banyak melebihi, karena kan biasanya itu orang yang kaya sedikit, yang miskin banyak. Nah, ketika nggak ada harapan makanan apa saja, kok yang kaya itu banyak, itu maka ya harta, ada orang yang kaya, maka hartanya orang kaya itu yang ada itu diambil untuk memberi kebutuhan hidup ini, hajat. Nah, ketika demikian ini, apakah ini juga termasuk Islami sahih fi dzuruf ghairul adiyah allati marat biha al ummah islamiyah, yang sementara ketika itu ada dzoharat zuhuru fi'ati muma'anatin, nampak kelas-kelas, sudah ada kelas-kelas orang kaya dan orang-orang punya kemewahan. Ada orang kaya, orang punya kemewahan, bainamal katsirun.
Sementara ada orang banyak, bainamal kathirun yu'anunal faqra wal hirman. Sementara orang banyak kepikiran, kefakiran dan kekurangan. Lalu kebijakannya apa kalau kayak gitu? Maka sahabat Abu Dzarin mempunyai kebijakan, orang tidak boleh mempunyai kekayaan melebihi dari hajatnya dalam kondisi tidak wajar, yaitu ketika lagi pagebluk, lagi kondisi paceklik, kondisi perang. Nah, aturan yang kayak gitu itu bisa berlaku dan itu boleh. Karena intinya kan untuk biar tidak mati dulu intinya. Nah, kayak Presiden Jokowi dalam kondisi pagebluk kayak gini bikin bansos. Nah, itu kebijakan yang tepat sesuai ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila itu begitu. Nah, kalau tidak ya mati nanti orang nggak kerja. Nggak kerja mau ngojek aja, kerumun-kerumun nempel orang nggak boleh. Terus gimana? Takut sama corona? Apa takut nggak makan? Takut sama corona mati, takut nggak kerja mati. Nah ini maka harus disubsidi. Nah, intinya sahabat Abu Dzarin punya pemikiran begitu. Ada subsidi pada kondisi tertentu, yaitu kondisi-kondisi yang ghairul adiyah allati marat bihal ummah islamiyah. Itu bisa diberlakukan kebijakan kayak gitu. Pemda bisa memberikan kayak gitu. Fal Islamu ala nahwi ma sabab idohu. Ajaran Islam tentang kebijakan di seluruh kondisi itu ala nahwi mas sabaqo, sebagaimana keterangan yang lalu, sebagaimana suatu hal sabako yang telah lalu, apa idohuhu keterangannya, penjelasannya tentang kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi ketuhanan ini. Itu sudah seperti yang kami telah lakukan penjelasan kemarin-kemarin. La yasmahu bil ghina illa ba'da kafalati haddil kifayah likulli muwatinin. Nah ini penting. La yasmahu tidak membolehkan bil ghina untuk melebihi kekayaannya illa ba'da kafalati haddil kifayati, kecuali setelah memastikan batas kecukupan. Batas kecukupan likuli mawatinin, untuk tiap-tiap untuk tiap-tiap warga bangsa, penduduk. Jadi Islam mengajarkan orang belum boleh dibebaskan kaya raya melebihi. Nah, artinya apa? Negara ini mempunyai hak masuk untuk mengatur ketika pada kondisi tertentu, kondisi yang pilihannya tidak ada,
bukan kondisi normal, itu yang dipikirkan, yang diutamakan adalah hadil kifayah. Hadil kifayah itu adalah bagaimana limitasi jaminan hidup. Makan dhisik, minum dhisik, bisa hidup dulu. Seperti memberikan bansos. Nah itu negara harus bisa ikut memastikan itu dulu. Memastikan keadaan itu tercukupi dulu. Yaitu namanya hadil kifayah, tercukupi untuk setiap warga negara, likuli muwatinin, warga bangsa, penduduk. Memastikan itu bisa makan, bisa, artinya bisa hidup. Wala yatasawwar tafawut fid dukhul. Di situ tidak ada membayangkan atau bayangan apa-apa tafawut, perbedaan fiduhul di dalam income. Kalau kondisi ekonomi jeblok kayak tadi, dalam kondisi perang, dalam kondisi ini, itu yang belum bisa mikir ada income kayak apa, belum bisa membayangkan ada income apa-apa, penduduknya itu income-nya susah, itu kebijakannya harus kafalatu hadil kifayah likulli mawati, harus bisa memberikan kehidupan, jaminan kehidupan dulu yang wajib, untuk kebutuhan yang wajib, yang doruri. Kebutuhan kan ada 3 kemarin, doruri, doruriyah, hajiyah, dan apa? Doruriyah primer, hajiyah sekunder, dan yang ketiga apa? Tahsiniyah. Nah, kalau ada orang di kelompok suatu negara yang sudah mempunyai tahsiniyah atau bahkan mempunyai atau walaupun juga mempunyai hajiyahnya cukup, itu tetap harus saling membantu kepada kelompok orang yang doruri, yang memang harus untuk makan hidup saja, untuk hidup. Jadi negara dipastikan mempunyai kebijakan kafalatu hadil kifayah likulli muwatinin. Itu menjamin dan memastikan batas kecukupan itu untuk setiap warga bangsa. Nah, ketika kondisi kayak gitu, walayatasawwaru tafawut fituhul illa badai zalatil fakri wal qada'i nihaiyan alal ju'i wal hirman. Kondisi kayak gitu kita nggak bisa membayangkan ada pemasukan yang beda-beda. Kondisi pemasukan gimana ini kayak sekarang ini persis zaman corona ini. Gak bisa membayangkan itu kita penduduk mempunyai pemasukan tertentu. Nah, ketika kondisi kayak gini, persis kayak gini, pemerintah harus masuk. Karena ini kondisi untuk menghilangkan kefakiran wal qadha inihaiyan, kebutuhan yang paling akhir
untuk menutupi alal ju'i wal hirman. Ju' kelaparan urusannya, wal hirman dan kekurangan. Nah, ketika demikian sahabat Abu Dharin walam yakun bi'aibin Abu Dharin illal mughalah wa muhawalah ta'mimi hadzal ittijah mutta'iyan bi anna hadza huwa hukmul Islam fi kafatidz dzuruf. Walam yakun, dan tidak itu bi'aibin dilihat sebagai kegagalan atau aib siapa Abu Dharin Al-Ghifari, illa al-mughalah, kecuali hanya pernyataan yang berlebihan. Wa muhawalat ta'mimi hadzal ittijah, dan mencoba mengeneralisasi, takmim, mengeneralisasi hadzal ittijah dalam sisi ini, mudayyan dalam keadaan mengklaim bi anna hadza, sesungguhnya ini wa bermula hadza itu hukmul islami, hukum Islam. Fi kafati dzuruf, dalam segala kondisi. Fihin, ketika demikian, annahu, sesungguhnya layak baru tidak menjelaskan an hukmil islami, dari hukum Islam, illa fi dzuruf ghairil adiyah, kecuali ini menjelaskan dalam kondisi tidak biasa. Fi dzuruf ghairil adiyah, dalam kondisi tidak biasa. Bihaitu la yalja'u ilaihi, sekiranya tidak menggunakan illa istisna, kecuali pengecualian. Jadi kebijakan memberikan tanggungan kafalah hadil kifayah, menanggung batas bawah kehidupan untuk seluruh penduduk negara itu adalah dalam kondisi istisna, pengecualian, artinya dalam kondisi yang tidak biasa, yaitu karena pagebluk kayak sekarang ini. Nah, kalau nanti udah kondisi normal ya nggak begitu. Ya orang suruh bekerja, itu orang suruh bekerja, suruh berkarya, suruh berusaha. Itu kalau dalam kondisi normal. Nah, karena kondisi memberikan subsidi ini adalah kondisi istisna kailajin mu'aqqatin, contohnya seperti pengobatan sementara. Jadi istilahnya itu kailajin, ilaj mu'aqqatin, pengobatan sementara untuk biar nggak mati aja. Wa biqadri darurat, dan dengan pada ukuran kedaruratan. Ukuran kedaruratan. Al-amrul ladzi abbaru anhu Sayyidina Umar, bermula hal-hal yang diajarkan, yang mengajarkan anhu dari siapa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengajarkan, Umar bin Khattab mengajarkan biqaulihi, dengan ungkapannya, ini harisun ala Allah adu hajatan illa sadat Tuhan mata sa'abak bibakduna bibaktin fa idha ajazna
taksinan fi aishina hatta nastawi fi al-kafaf. Itu sahabat Umar. Polisinya, kebijakannya begini. Sahabat Umar ketika kondisi kelaparan, kondisi yang luar biasa, kondisi ju' wal hirman, itu juga membuat sebuah kebijakan yang intinya yang ia katakan begini. Ini sesungguhnya aku, itu harisun, aku menjaga ala adu untuk saya tidak meninggalkan apapun, hajatan, untuk saya tidak meninggalkan hajat kebutuhan apapun, illa sadatuha, kecuali aku harus memenuhinya. Mata sa'a, makan hal-hal itasa'a, yang bisa merasa longgar, siapa ba'duna sebagian kita, libatin untuk orang lain. Wa idza ajazna, dan ketika kita tidak mampu, taksinan atas kelegaan, taksinan atas kelegaan, fi aishina, dalam kehidupan kita, hatta nastawi, sehingga menyamakan atau meratakan siapa kita, fil kafafi, dalam kebutuhan, dalam kebutuhan hidup. Nah, sahabat Umar yang penting punya pendapat, yang penting pemerintah ketika kondisi darurat semacam ini, urusan kelaparan wal hirman, itu harus masuk, dan pemerintah harus bisa membuat kebijakan meyakini penduduk itu tertutupi kebutuhan hadil kifayah, kebutuhan yang paling dasar tertutupi. Maka sahabat Umar pun berkata, saya selalu menjaga kebutuhan yang paling dasar. Yang paling dasar saya pastikan untuk memenuhinya. Ukurannya mata sahabat dunali ba'din, yaitu ya ukurannya pakai selonggar, seenaknya, untuk tidak satu sama lain itu enak gitu. Nah, ketika kita tidak mampu untuk membuat sebuah kelegaan, berarti sudah nyampe ke hajiat, bukan dururiyat, nggak mampu dalam begitu ya, jangan dibikin ini tinggi ini rendah, samakan aja dulu, hatta nastawi fil kafaf. Kecukupan untuk tidak mati, mencukupi daya hidup untuk tidak mati, itu dulu yang diutamakan. Baru nanti setelah kondisi darurat ini hilang, tentu tidak terus-menerus begitu. Itu rakyat udah mampu, ya pemerintah tidak harus melakukan itu. Inilah yang disebut kita kebijakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, taqdimul maslahah al-amah, mendahulukan kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama, ala maslahatil fard, daripada melakukan kemaslahatan individu, fi halati adami imkani taufik, dalam keadaan tidak bisa direkonsiliasi ketika ada persoalan, ketika ada ta'arud, ketika ada interest yang berbeda.
interest yang berbeda. Jadi Islam sudah mengajarkan tentang kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan kalau terjadi kondisi seperti ini, kondisi seperti ini, kondisi seperti ini. Itu enaknya jadi orang Islam mau bikin kebijakan aja udah ada semua, udah digait, gak usah bingung. Itu enaknya jadi orang beragama. Beragama itu ada tuntunannya untuk setiap kita akan melakukan hal-hal apa saja, termasuk kebijakan atau menjaga corona. Ya kita harus bisa rekonsiliasi. Kalau ada dua problem, mau pilkada, terus nanti banyak yang kejangkit corona karena orang pada berkerumun. Mau tidak pilkada, ada 270 pilkada, itu Nasbul Imamah juga wajib mendirikan, kepemimpinan juga wajib, tapi hifdzun nafas juga wajib. Nah kalau ada dua problem begini, kemaslahatan umum dua-duanya ini, Nasbul Imamah ya maslahatul amah, hifdzun nafas juga maslahatun amah. Hifdzun nafas menjaga jiwa karena corona ya maslahatul amah. Nah, ketika idza ta'aradu bainal maslahataini, ketika ada dua maslahah begini bertentangan, terusin pilkada apa tidak? Karena persoalan ada corona, menjaga jiwa kemaslahatan umum, mendirikan kepemimpinan kemaslahatan umum. Lalu gimana? Kebijakannya gimana nih ketika dihadapkan dua posisi yang kayak gitu, jelek semua? Nah, ini harus bisa at-taufiq bainat tadarubaini, ini harus ada at-taufiq, rekonsiliasi. Nah, dipikir penyebabnya penularan itu apa? Penyebabnya penularan adalah kerumunan. Contohnya, nah, kenapa kok jadi pilkada harus diundur? Karena banyak kerumunan. Karena kalau berkerumun nanti akan mengakibatkan COVID-nya menular kemana-mana. Nah, orang yang membuat kebijakan KPU-nya ini mestinya berpikir kayak gini, ya sudah, jangan ada kerumunan. Karena kerumunan menyebabkan corona. Berarti kampanye yang di luar yang berkerumun ditiadakan. Kampanyenya diwajibkan pakai daring, pakai Zoom, pakai WhatsApp, pakai radio. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, itulah yang disebut at-taufiq bainal maslahataini al-mutadoribaini. Itu kecerdasan pemimpin itu di sini diuji. Islam udah ngajarin begini, ini udah ngajarin. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau kondisi kayak gini, harus at-taufiq bainal maslahataini al-mutadoribaini, direkonsiliasi. Karena persoalan minta ditunda itu karena hifdzun nafas, menjaga jiwa, jiwanya terancam itu karena kumpal corona, karena corona terjadi karena kumpal-kumpul, maka berarti yang harus dimitigasi resikonya tentang kumpul-kumpul ini, kumpal-kumpul ini.
Jadi KPU harus bikin aturan tuh bareng-bareng dengan Bawaslu untuk meniadakan kumpul bersama. Nah ini namanya Pak KPU atau fit baina al-maslahataini al-mutadoribaini. Jadi jalan keluarnya tetap ada. Pilkada bisa jalan terus, kemudian keselamatan terjaga. Jadi ada jalan keluarnya. Mau situasi kayak apa, ada jalan keluarnya lah kalau dalam agama Islam, yaitu siasatul Islam al-iqtisadiyah hiya taufiq awil muwazanah awil mula'amah bainal maslahatainil khosoh wal amah. Ini taufik yang penting kondisi ini. Jadi kalau saya jadi Pak Presiden atau jadi Pak Menteri atau jadi KPU, cara ngambil keputusannya begini. Ini sudah Islami. At-taufiq baina maslahatainil mutadoribaini. Diambil rekonsiliasinya. Karena yang ditakutkan adalah corona nyebar. Corona nyebar itu adalah pada kumpulan-kumpulan, kerumunan-kerumunan. Maka kumpulan dan kerumunannya ditiadakan. Tapi pilkadanya bisa jalan. Begitu. Inilah yang yuqarrirul Islam mundu bidayatihi. Islam telah menetapkan kayak gini dari awalnya. Itu dari awalnya. Jadi itulah kajian pagi hari ini, bagian yang ke-23. Insya Allah besok kita akan mengkaji bagian yang ke-24, yaitu Salatunata Ijro'isiyah, 3 temuan utama atas kajian di atas tadi. Kajian-kajian ini kita simpulkan mendapatkan 3 kesimpulan, yaitu Salatunata Ijro'isiyah. Salatunata Ijro'isiyah ini besok kita akan bahas tentang manatut tasri al-iqtisadil islami, wilayah syariah dalam kebijakan ekonomi Islam itu apa. Nomor 2 kita akan bahas besok an-siyasal iqtisadiyah fil Islam, kebijakan ekonomi Islam itu titik tolaknya, intinya pada asas al-muwazanah wa taufiq wal mula'amah. Pondasinya adalah balancing, reconciliation, dan mula'amah, selaras. Itulah yang kita akan bahas besok ini. Untuk itu jangan gagap menghadapi suatu kondisi, karena kondisi-kondisi umat Islam sudah diajarkan tentang bagaimana menyikapi dan membuat kebijakannya. Bagaimana umat bertuhan seperti di Indonesia, bangsa yang berpancasila, bangsa yang mempunyai landasan ketuhanan. Landasan ketuhanan sudah ada semua, cara ngambil kebijakannya, maka jangan pada bingung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.